Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja dengan anak laki-lakinya yang bernama Datuk Pandai. Suatu hari, ia bermimpi menikahi seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Sari Bulan. Datuk Pandai bertekad untuk mencari Sari Bulan dan menikahinya. Jadi dia memohon pada ayahnya agar diizinkan berlayar mencari gadis dalam mimpinya itu. Selama perjalanan, Datuk Pandai bersama pengawalnya sering menemui kesulitan. Pada suatu hari, mereka mendapat petunjuk. Saat itu mereka tengah kehabisan air. Mereka berlabuh di sebuah pulau kecil untuk mencari mata air. Saat itulah mereka melihat di pinggir sebuah sungai sekelompok wanita cantik sedang bersenda gurau. Salah satu di antara mereka berseru, "Sari Bulan, kemarilah." Datuk Pandai sangat terkejut. Wanita yang dipanggil Sari Bulan itu benar-benar cantik, persis seperti dalam mimpinya. Pada suatu hari, Datuk Pandai menemui ayah Sari Bulan. "Paman, aku datang ke sini untuk mencari istri. Aku bermimpi menikah dengan Sari Bulan. Maka izinkanlah kami menikahinya sekarang." Melihat keseriusan Datuk Pandai, akhirnya ayah Sari Bulan menyetujui hubungan Datuk Pandai dan Sari Bulan. Akhirnya, Datuk Pandai dan Sari Bulan pun menikah. Beberapa bulan setelah menikah, Datuk Pandai meminta restu kepada ayah mertuanya untuk membawa Sari Bulan ke kampung halamannya. "Sebentar lagi, aku akan diangkat menjadi raja. Sari Bulan akan menjadi permaisuriku. Izinkan kami pergi, Paman." "Jagalah istrimu yang sedang hamil itu. Ingat, dalam perjalanan jangan sekali-kali singgah di Pulau Dewa. Di sana banyak jin dan iblis yang dapat mencelakaimu." Datuk Pandai, Sari Bulan, dan pengawalnya meninggalkan desa Sari Bulan. Setelah berhari-hari berlayar, persediaan makan mereka mulai menipis. "Suamiku, aku ingin sekali makan daging rusa. Maukah kau singgah di pulau terdekat untuk berburu rusa?" Untuk mengabulkan permintaan istrinya, Datuk Pandai menyuruh pengawalnya untuk membawa sahu. Mereka pun singgah di sebuah pulau kecil. Tanpa mereka sadari, pulau itu adalah Pulau Dewa. Saat suami dan para pengawalnya pergi berburu, Sari Bulan tinggal sendirian di kapal. Mengetahui ada kapal yang berlabuh, para iblis mulai gelisah. Salah satunya adalah Kunti. Ia ingin menjadi istri raja. Oleh karena itu, Kunti segera mendatangi kapal Datuk Pandai. Melihat Sari Bulan sendirian, timbullah niat jahatnya. Kunti menyerang Sari Bulan dan tanpa belas kasihan, Sari Bulan didorong ke laut. Sekembalinya dari berburu, Datuk Pandai sangat terkejut melihat keadaan kapal yang porak-poranda. Ia segera mencari istrinya. Alangkah kagetnya ia ketika melihat Sari Bulan telah berubah menjadi wanita yang buruk. "Oh, pasti istriku terkena kutukan. Ya Tuhan, aku tak sadar. Pulau ini adalah Pulau Dewa." Datuk Pandai mengira istrinya telah dikutuk oleh iblis dan kehilangan bayi dalam kandungannya. Dan Kunti juga menggunakan pakaian dan perhiasan milik Sari Bulan. Dengan menyesal, Datuk Pandai melanjutkan perjalanannya. Setibanya di kerajaan, Datuk Pandai diangkat menjadi raja. Kunti pun menjadi permaisuri. Sebagai permaisuri, tingkahnya sangat sombong dan gila. Sementara itu, di tempat lain, Sari Bulan diselamatkan oleh ikan raksasa. Ikan itulah yang membawanya ke daratan.
Begitu tiba di daratan, Sari Bulan langsung melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Sari Bulan merawat dan membesarkan anaknya di sebuah gubuk kecil. Ia beri nama iPad. iPad tumbuh menjadi laki-laki yang tampan dan baik. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Sari Bulan dan iPad mengemis. Suatu hari, iPad dan Sari Bulan mengemis pada seorang nelayan bernama Tangko yang baru pulang dari melaut. Karena kasihan, Tangko membawa Sari Bulan dan iPad ke rumahnya. Sari Bulan memasak ikan. Mereka berterima kasih pada Tangko dan mengabdikan diri untuk melayani Tangko dan istrinya. Tangko dan istrinya sudah menganggap iPad sebagai anak mereka sendiri. Mereka memang tidak dikaruniai anak. Tangko membalikan kuda pacu untuk iPad dan melatih iPad setiap hari. Beberapa bulan kemudian, karena keterampilannya yang sangat bagus, iPad bermaksud mengikuti perlomba pacuan kuda yang diumumkan raja. Raja itu adalah Datuk Pandai, ayahnya sendiri. Hadiah lomba itu tidak main-main. Kalau ada yang menang melawan raja, maka ia akan menjadi mahkota kerajaan. Namun, jika kalah, peserta lomba harus menjadi budak istana selama-lamanya. Dengan restu Tangko, istri dan ibu iPad, iPad berangkat menuju ke istana. iPad berhasil mengalahkan seluruh peserta termasuk Datuk Pandai, yaitu ayahnya sendiri. Datuk Pandai menepati janjinya. Ia menyuruh pengawalnya untuk meminta iPad datang ke istana keesokan hari untuk mengangkat iPad menjadi raja. Keesokan harinya, iPad datang bersama ibunya, Sari Bulan. Alangkah terkejutnya Datuk Pandai ketika melihat Sari Bulan. Istriku, lalu siapa yang menjadi permaisuriku selama ini? Apakah iPad adalah anakku? Sari Bulan menceritakan semua kejadian yang ia alami, termasuk perlakuan Kunti padanya. Datuk Pandai memeluk Sari Bulan dan iPad dengan bahagia. Setelah itu, ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Kunti dan menjebloskannya ke dalam penjara. Untuk membalas jasa Tangko dan istrinya, iPad mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Tangko.